Oke, jadi hari ini kita akan bahas modul 14 tentang network configuration, ya. Network configuration. Em, jadi di modul 14 ini kita akan pelajari, ya, eh, bagaimana kita mengkonfig network. Nah, kalau Anda lihat di modul, ya, ada beberapa komen yang tidak bisa, seperti Anda mau mengakses network configuration di dalam kita punya lab ini, karena sistem operasi kita, ya, sudah di custom, ya, mereka tidak mengizinkan kita untuk mengutak-atik network configuration-nya. Oke. Dan juga berbeda, ya, kalau misalkan di ini mereka gunakan Debian base. Nanti ada contoh di sini, kita akan melihat, ya, konfigurasinya dengan menggunakan Linux CentOS, ya, sesuai di sini. Oke, mari kita lihat. Jadi untuk konfigurasi kita punya network, bahkan kita mau monitor kita punya network, itu ada beberapa tools yang disediakan oleh Linux. Anda bisa gunakan lewat GUI, ya. Sir, nggak ada suara tuh, Sir. Oh, oh ya, sorry. Oke, makasih ya. Eh, jadi sekali lagi kita akan belajar, maaf ya, modul 14, ya, network configuration. Kemudian nanti saya ulang lagi, ada beberapa konfigurasi seperti contoh kita akan config file untuk network, ya, tetapi tidak bisa di lab kita ini karena lab kita ini Debian based dan sudah OS ini sudah di custom, ya, kita sudah di di restrict, tidak bisa untuk utak-atik. Makanya nanti di dalam modul ini, di PowerPoint ini, kita hanya melihat contoh, ya, contoh untuk konfigurasi atau file configuration dari Linux CentOS. Ya. Jadi untuk mengkonfigurasi network, ya, di Linux atau bahkan monitor itu bisa dilakukan dengan dua cara atau ada beberapa tools, ya. Jadi yang pertama adalah bisa lewat GUI base, ya, Graphical User Interface. Anda bisa lakukan konfigurasi network, ya, dengan menggunakan GUI, atau juga bisa lakukan konfigurasi dengan menggunakan command line, ya. Ada beberapa tools yang akan kita pelajari. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu network terminologi, ya. Saya rasa karena kita ini belajar konfigurasi network, kita juga harus paham beberapa terminologi dari network. Walaupun Anda sudah tahu, ya, tapi di modul ini. Oke, jadi host, ya, host itu adalah komputer atau device. Jadi ketika Anda komputer kemudian communicate atau kita join dengan network, maka kita itu disebut dengan host, ya. Bisa berupa komputer atau device, ya. Device apa saja yang bisa communicate lewat network. Nah, network sendiri dua atau lebih komputer yang bisa saling yang bisa saling komunikasi. Kemudian ada istilah atau terminologi WiFi, ya, itu refer ke wireless network, ya. Kemudian server, server itu adalah host, ya, host di network yang menyediakan service kepada host yang lain. Okay. Kemudian service, ya, service itu adalah fitur yang disediakan oleh host. Dalam hal ini service biasanya juga disediakan oleh server. Sedangkan client adalah host yang mengakses server, atau dengan kata lain, client adalah host yang merequest, ya, service dari apa? Dari server. Kemudian router itu adalah sebuah mesin, ya, yang dapat menghubungkan satu host dengan host yang lain dari satu network ke network yang lain. Jadi misalkan Anda mau connect, ya, misalkan ada satu network, ya. Kalau Anda mau connect dengan network yang lain, maka Anda perlu menggunakan router, ya, untuk fungsi router. Kemudian network paket, ya. Network paket itu adalah metode untuk mengirimkan data, ya, atau data delivery ketika kita mengirimkan data, ya, atau kita berkomunikasi lewat network antar host, itu menggunakan network paket. Lalu IP address, ya, atau internal protocol address, jadi itu adalah alamat yang unik yang desain kepada host di dalam network. Nanti kita lihat sebentar, ada dua, ya, ada dua versi 4 dan versi 6. Kemudian network mask adalah sebuah numbering system yang yang menunjukkan IP address ini masuk di bagian network yang mana. Ya, jadi misalkan ada IP address. Nah, untuk mengetahui IP address ini masuk di network yang mana, network mask ini perlu sekali, ya. Atau ada juga beberapa literatur bilang net mask, ya. Kemudian hostname adalah nama yang diberikan ke sebuah host, ya, pada network. Itu hostname.
Nah, DHCP kita sudah tahu ya, DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi dia memberikan IP address, oke. Dia juga ternyata memberikan host name ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan network. Ini adalah tugas dari DHCP, oke. Berikut adalah DNS, Domain Name Server, itu dia translate domain name ya, domain name ke IP address ataupun sebaliknya ya. Kemudian Ethernet. Nah, kalau kita bicara sebenarnya secara fisikal kita mau koneksi satu host dengan host yang lain ya, itu ada teknologi banyak ya. Tapi sekarang kalau kita bicara koneksi seperti itu udah lebih fokus kepada Ethernet ya, karena kita ada token ring, FDDI dan lain-lain. Tetapi sekarang kalau kita bicara akses ya, metode akses itu kita bicara Ethernet. Kemudian TCP/IP ya, ini yang perlu Anda ketahui, itu adalah sekumpulan protokol atau aturan-aturan yang digunakan bagaimana kita bisa saling berkomunikasi di dalam network. Oke, yang pertama adalah IP address. Nah, kalau kita ya mau mengirimkan paket atau menerima paket lewat network, maka host itu harus memerlukan atau menggunakan IP address. Ada dua tipe IP address. Yang pertama adalah IP versi 4, yang kedua adalah IP versi 6. Bedanya di mana? Bedanya IP versi 6 menggunakan 8 bit number. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini totalnya sebenarnya 32 bit. Jadi ada 4 ya, ada 4 oktet ini, kemudian masing-masing oktet ini itu ada 8 bit. Jadi sebenarnya ada 32 bit. Sedangkan IP versi 6 itu menggunakan 128 bit. Jadi dia lebih banyak. Kalau kita belajar network, kenapa sampai muncul IP versi 6? Karena IP versi 4 itu sudah habis. Ya, walaupun sempat tertolong dengan adanya namanya NAT ya, Network Address Translation. Jadi kita bisa hanya menggunakan satu IP ya, lalu misalkan ada IP lokal, kita mau communicate dengan network yang lain di luar, kita bisa menggunakan NAT. Jadi tidak boros IP. Walaupun saudara itu tetap juga kehabisan, sehingga muncul ini IP versi 6. Oke, kita masuk ya ke network configuration. Kalau kita mau konfigurasi network ya, atau kita mau konfigurasi network device di Linux, ini ada beberapa hal penting ya. Kita mau konfigurasi di mana? Apakah networknya menggunakan kabel ya, atau networknya menggunakan wireless ya. Terus IP-nya kita mau konfigurasi apa? DHCP atau static? Ya, kalau DHCP itu berarti kita akan mendapatkan IP address dari mana? Dari DHCP server. Sedangkan static itu kita akan memberikan IP secara manual kepada host atau device. Nah, Anda perhatikan di sini yang saya sampaikan tadi, ada saatnya ya, memang Linux ada GUI-nya ya. Ada GUI-nya. Anda bisa langsung setting ya, sama seperti di Windows, bisa mau automatically dapat atau Anda bisa secara manual Anda add atau IP static yang tadi. Nah, tetapi ada saatnya sebuah perangkat Linux atau misalkan sebuah sistem operasi Linux berbasis Linux itu dia tidak ada GUI-nya. Jadi mau tidak mau Anda harus tahu bagaimana cara konfigurasi dengan menggunakan command line tools atau terminal. Nah, sebagai contoh ya, di sini kita menggunakan punyanya Linux CentOS. Kalau Anda coba di lab ini tidak akan jadi ya, tidak ada file ini ya, tidak ada folder network script, tidak ada file EFGFG ETH0. Ini punyanya apa? Ini punyanya CentOS. Kalau kita punya komputer di sini, kita punya yang di ini di sini ya. Mana tadi? Ini dia base-nya Debian ya, dan juga ini OS-nya sudah di custom, kita tidak bisa utak-atik ya, untuk dia punya network configuration. Walaupun sebenarnya bisa ya, Anda untuk Debian bisa di YAML, bisa di etc juga. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kita mau konfigurasi network kita menggunakan DHCP, maka boot protonya ini kita bisa ganti menjadi DHCP. Jadi value dari boot proto ini bisa diganti menjadi DHCP. Kalau dia NAND seperti ini, maka kita harus input manual IP address-nya. Kalau kita gunakan boot protonya DHCP, maka akan mendapatkan IP dari mana? Dari DHCP server.
Itu yang tadi IP versi 4 ya. IP versi 6 juga sama ya. Di dalam file yang sama, di bawahnya Anda bisa tambahkan ini ya. IP versi 6 init yes ya. Kemudian IP versi 6 address-nya seperti ini, lalu gateway-nya. Bisa ditambahkan juga seperti itu di file yang sama ya. Di dalam ini tergantung. Jadi ada misalkan Anda punya komputer ada 2 ya, ada 2 NIC, bisa saja ada ETH0, ada juga apa ETH1 ya. Oke, kemudian DNS ya. Tadi disinggung DNS itu adalah kalau misalkan saya buka misalkan URL atau misalkan FQDN misalkan example.com. Nah, itu sebenarnya kan hasil translasi itu dia akan mengarah ke IP ya, itu dia akan mengarah ke IP. Dan kalau itu dia cocok, itu istilahnya resolve. Sehingga kalau kita lihat ya, alamat dari DNS server ini disimpan di dalam file ini di etc resolve.conf ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau Anda mau kita lihat ya. Oke, jadi bisa di etc resolve.conf. Nah, jadi contoh di sini ada beberapa list di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian misalkan saya mau coba, di sini ada example.com ya, hostnya example.com. Kita bisa lihat ya, example.com itu dia asosiasinya kemana, ke IP berapa. Ya. Jadi contoh di sini saya ketikkan perintah host ya, kemudian example, host kemudian example.com, nanti dia akan menunjukkan example.com ini punya IP di mana. Ya. Jadi mari kita contoh ya. Kita lihat di sini. Misalkan host example, di sini enggak. Kita coba saja. Ada ya. Jadi ini host example.com. Jadi di sini ada ya. Example.com ini dia IP-nya seperti ini. Sama seperti di contoh di kita punya PowerPoint. Oke. Itu untuk DNS. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita belajar tentang DNS ya, bagaimana proses name resolution, itu ada 3 critical files. Yang pertama adalah file host yang berada di direktori etc. Kemudian di direktori yang sama juga ada file resolve.conf yang tadi ya, Kemudian yang ketiga adalah nsswitch.conf. Oke, jadi host ini dia berisi table hostname ke IP address. Ingat ya, hostname ke IP address. Sedangkan di resolve ini dia berisi ya IP address dan juga name servernya. Jadi misalkan ini name server yang digunakan sistem untuk resolve itu IP address. Jadi ditaruh di sini. Sedangkan nsswitch.conf ini digunakan untuk memodifikasi ya hostname lookup. Ya, kita lihat nanti hostname lookup seperti apa. Jadi dari 3 file ini, ketika misalkan browser kita misalkan saya ketik google.com, maka dia akan request ya connection dengan menggunakan ada 3 file ini. Nanti kalau Anda lihat di modul ya, itu lebih jelas. Dia kemana dulu ya, kemudian dia cari dulu. Nanti kalau misalkan name server Anda itu di dalam resolve.conf itu ada 2, dia pilih dulu yang pertama, name server pertama. Kalau tidak ada ya, tidak dapat, maka dia akan ke name server yang kedua ya. Mungkin bagi Anda yang biasa membuat project web, membuat web orang ya, kalau Anda masuk ke dalam hosting ya dan lain-lain, itu perlu ada name server ya, name server. Anda bisa lihat di situ ada list name servernya. Oke. Nah, berikutnya adalah network tools. Nah, ini adalah beberapa komen yang digunakan untuk melihat network information. Bahkan komen-komen ini juga digunakan untuk troubleshoot masalah-masalah yang berhubungan dengan network. Oke. Ada ifconfig ya, walaupun kalau kita lihat sebenarnya ifconfig ya itu sudah di-replace oleh komen IP ya. Tapi itulah untungnya Linux. Kenapa? Ketika ada komen yang replace komen sebelumnya, komen yang lama itu tidak dihapus. Ya, itu disebut dengan legacy ya, legacy comment. Kenapa? Karena ada beberapa script ya, atau ada beberapa mungkin beberapa script kalau di modul bilang itu masih menggunakan perintah ini, sehingga tetap harus ada ya. Harus ada. Ada root ya, ada ping, let's start, ss, dig, host, dan SSH. Ini tools yang akan kita lihat hari ini. Oke, mari kita lihat yang pertama, ifconfig. Jadi ifconfig ini merupakan singkatan dari interface configuration. Nah, kita bisa melihat kita punya
network configuration dengan menggunakan perintah ifconfig. Jadi contohnya sekalian ya, saya clear dulu ifconfig. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi di Ethernet 0 ini kita punya IP ini ya. IP-nya ini, kemudian kita punya netmask ini ya. Lalu kita juga bisa lihat apa lagi ya? Ini ada RX ya, RX receive ya. Kemudian ini ada TX juga kita bisa lihat. Kemudian ini juga ada ini ya. Oke, itu kita bisa lihat dengan menggunakan perintah ifconfig atau netconfig. Oke. Kalau kita lihat di sini itu ada status ya, statusnya up. Ya ini nanti kita lihat ya, sudah apa statusnya up. Oke, lanjut ya. Kemudian perintah IP command. Nah ini ya, sebenarnya IP command ini dia replacing if command. Kenapa? Karena kalau kita lihat di IP command ini dia lebih banyak, dia tingkatkan dia punya fungsionalitas. Ya, kita bisa melihat route dengan menggunakan IP command. Kita juga bisa melihat misalkan kalau nanti sebentar ada netstat juga bisa lihat dengan menggunakan IP command. Jadi untuk mereplace beberapa command diciptakan in IP command. Jadi ada IP option spasi object spasi command. Sebenarnya ya sama ya, kalau kita mau lihat ini IP command dan ifconfig command itu dia punya output sama. Kalau Anda lihat di sini, perhatikan ya. Jadi ifconfig kemudian hasil dari IP. Jadi ini tadi ada option, oke, dan object dan command. Jadi kalau kita gunakan perintah IP address show ya, IP address show, maka hasilnya juga sama ya, seperti ini. Hasilnya akan sama seperti ini. Informasi didapat juga sama ya. Tetapi IP ini banyak juga digunakan, jadi ada banyak option, banyak command yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut. Sudah mau habis, tinggal 8 slide. Kemudian perintah route ya. Perintah route. Kalau kita belajar router ya, jadi ada network, kemudian di situ ada router. Nah, router ini sebenarnya yang jadi gateway. Ya. Jadi apa fungsi router? Kita bisa komunikasi dengan network yang bukan network lokal kita. Artinya kita bisa komunikasi dengan network luar atau network di luar network kita. Nah, kalau Anda menggunakan perintah route, maka akan muncul table ya, sebuah table ya atau tabel yang menunjukkan mendescribe kemana kita punya paket-paket itu dikirimkan. Nah, seperti contoh di sini ya, kalau Anda lihat, kalau misalkan ada paket ya yang dikirimkan ke network ini 1.0, maka paket ini tidak akan dikirimkan ke gateway, tanda bintang. Nah, kalau di bawah sini ya, kalau Anda dapat tulisan default atau nanti ada istilah bukan istilah ya, ada 0.0.0.0 IP yang 0 semua, itu sama dengan default. Artinya semua paket itu akan diarahkan lewat gateway. Ya, lewat gateway. Itu cara baca ya. Jadi all other network packet are sent to the host with the IP address of ini. Atau dengan kata lain, ini adalah router kita ya. Router kita. Biasanya router itu IP terakhir yang valid di kita punya network atau IP terakhir yang valid. Biasa digunakan. Berikutnya ping command. Nah, ping command ini kita sudah sering pakai ya. Kalau Anda mau tahu mesin yang lain ya atau device yang lain itu reachable ya, ada on dan lain-lain, Anda bisa menggunakan perintah apa? Perintah ping. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah ping dengan menggunakan option min c, yaitu iterasi ya. Kalau misalkan saya buat min 4, maka nanti akan ada 4 interaksi proses ping. Okay. Nanti akan ada reply seperti ini. Kalau misalkan fail, maka akan muncul destination host unreachable. Nah, selanjutnya adalah netstat. Apa ini netstat? Nah, untuk netstat ini adalah command yang digunakan untuk menunjukkan informasi ya, kira-kira. Jadi mirip seperti tadi ya. Kalau kita lihat mirip seperti tadi, routing table kalau kita gunakan perintah route. Okay. Nah, netstat ya, netstat itu digunakan juga. Jadi kalau kita hanya mengetikkan netstat min r, dia mirip seperti route ya. Tapi kalau kita lihat di sini, Anda gunakan TLN, kita bisa melihat yang pertama adalah port yang listening,
kemudian juga nomor portnya. Jadi contoh di sini optionnya L ini untuk listening, N-nya untuk number. Jadi kalau kita lihat di sini, oh ini ada yang listening adalah port 53. Berarti bisa melihat juga port yang terbuka. Nah, kalau kita lihat di sini ada command SS. Sebenarnya command SS ini ya juga dibuat untuk mengganti netstart sebenarnya. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini command SS ya, mirip-mirip ya. Ada net ID, kemudian establish statusnya. Nanti kalau kita gunakan option bisa juga kita lihat port yang mana, atau SS ini digunakan juga untuk socket ya. Kalau kita bicara socket kan ada IP address .2 portnya ya, kita bicara socket. Lebih jelasnya bisa lihat di lab ya. Anda akan praktekkan. Kemudian di comment, mungkin kita juga perlu ya untuk melihat query dari DNS server. Kalau kita belajar DNS server ada beberapa query. Ya, ada SOA di sana, ada host A yang sudah ambil Comnet ya, ada host AAA, ada apa lagi? CNAME dan lain-lain. Kita bisa melihat sebuah DNS server itu dia punya query apa-apa saja. Jadi contoh misalkan di sini dic ya, example.com. Nah, nanti bisa kelihatan apa-apa saja. Jadi contoh ini ada query A ya, query A. Oke. Mungkin kita coba ya di sini. Kita coba di sini. Dic example. Nah, ini Anda lihat di sini ya, ada beberapa query. Oke. Ada A, ada NS ya, ada NS. Tidak ada SOA ya. Of authority tidak ada di sini. Oke, kemudian perintah host ya, 2 slide terakhir. Perintah host di sini kita bisa sebenarnya kalau lihat hasilnya sama seperti tadi ya. Host comment ini. Oke. Kita juga bisa kalau misalkan Anda tahu IP-nya bisa juga dengan menggunakan IP-nya ya. Dia mana untuk melihat IP itu mana dia associate dengan hostname-nya. Oke. Nah, berikutnya adalah SSH. Nah, SSH ini kalau kita lihat SSH ini port 22, ini secure shell, ini digunakan untuk remote. Kita bisa remote mesin Linux yang lain. Jadi kita bisa remote terminal Linux yang lain ya dengan menggunakan SSH. Bisa SSH kemudian gunakan dia punya hostname, atau SSH kita gunakan IP address. Nah, sini saya contohkan karena di sini kita tidak ada, saya sudah coba tidak ada Bob ya di sini. Jadi mungkin kita pindah ke root saja ya. Net lab 123. Atau kita lihat ya ada user apa-apa saja ya. Jadi tc kok cd ya. Get tc. Kita lihat ya ada user apa saja. Oh, banyak user ya ternyata. Nobody. Ini kan user yang kita pakai sysadmin ya. Kita coba operator ya. Saya coba SSH operator at localhost. Typo localhost. Aduh, typo lagi. Sorry. Localhost. Nah, netlab 123. Oh, berarti bukan itu ya. Passwordnya bukan itu. Oke, kita remote saja yang sysadmin ya. SSH kemudian sysadmin at localhost. Oke, netlab 123. Netlab 123. Nah, ini ya. Jadi kita sudah bisa masuk. Harusnya dia akan muncul RSA ya, fingerprintnya. Tetapi tadi saya sudah coba ya, Nanti dia tidak muncul. Bisa sih kita hapus ya, tapi sudah jam 6 ini. Kita bisa hapus. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, di sebelah sini dia akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita ketik yes, maka dia akan add ya RSA atau kita menjadi known host, sehingga yang tadi ketika saya remote dia langsung masuk seperti ini karena saya sudah simpan itu RSA atau RSA key fingerprint. Oke. Nanti dia akan cek, kalau tidak match ya maka akan ada pesan error.
Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya di dalam modul ini.